I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, salatun wa tasliman alaika ya Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan tentang penafsiran yang diambil dari 5 tafsir. Yang pertama tafsir Jailani, yang kedua tafsir Ibnu Katsir, yang ketiga tafsir Jalalain, yang keempat tafsir Al-Ibris, dan yang terakhir adalah tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Pada penafsiran Quran surat Yasin ayat 1 sampai dengan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Pada penafsiran ayat tersebut kita tarik sebuah kesimpulan yang harus kita jadikan pelajaran, bahwasanya kita harus mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tarik satu kesimpulan yang saya ambil dari tafsir Nusantara yang berupa tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa. Beliau menjelaskan bahwasanya sebab turun ayat ini karena orang-orang kafir Mekah yang pada saat itu memberitakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan nabi dan rasul. Beliau menjelaskan pada tafsirnya bahwa Muhammad adalah anak yatim piatu. Pada saat itu orang-orang kafir memberitakan seperti itu. Nabi Muhammad bukanlah nabi dan rasul. Beliau hanya anak yatim piatu yang diasuh oleh Abu Thalib, yang tidak pernah bersekolah, tidak pernah belajar, tidak pernah thalabul ilm. Dan dia juga buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Nabi seolah-olah Tuhan berkata, Muhammad, bahkan jika orang kafir tidak percaya terhadap keutusanmu, jangan khawatir, kata Allah. Seolah-olah Allah berkata seperti itu. Aku sendiri bersaksi jika kamu benar-benar utusanku. Dalam tafsir Al-Ibris menyatakan seperti itu. Kemudian saya menarik kesimpulan pada bahwasanya pada ayat 1 sampai dengan 7 ini pada tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, beliau menjelaskan bahwasanya pada ayat 7 ya, yang berbunyi laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Itu beliau Quraisy Shihab menafsirkan bahwa sungguh telah ada dalam pengetahuan kami bahwa kebanyakan mereka itu tidak akan beriman. Demikianlah apa yang terjadi pada mereka itu sesuai dengan apa yang ada dalam pengetahuan kami. Jadi orang-orang kafir itu selamanya tidak akan beriman. Dia akan mendapatkan siksa yang nanti sudah Allah siapkan, yang sudah Allah nantikan, yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang kafir. Beliau menjelaskan seperti itu. Kemudian fadilah surat Yasin ada banyak sekali disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam kitab-kitab salaf, tapi saya mencoba merangkumnya bahwasanya fadilah surat Yasin ada disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailati ibtigha'a wajhillah, ghufira lahu fi tilkal lailah." Barang siapa yang membaca Yasin pada suatu malam dengan mengharap ibtigha'i wajhillah, mengharap untuk bertemu dengan Allah, mengharapkan wajah Allah,
ghufira lahu fi tilkal lailah, maka ia akan diampuni seketika itu juga pada malam itu. Hadits riwayat Ad-Darimi. Ada fadilah surat Yasin sangat banyak sekali, tapi saya hanya menyantumkan pada video ini satu saja yang sudah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Demikian penjelasan saya, dilanjut dengan penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Baik, itu tadi adalah ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-12 dari surah Yasin. Bismillah, kita bisa mengambil sebuah tema tafsir dari ayat 8 sampai dengan ayat ke-12 surah Yasin ini, yaitu secara tematik tentang kepastian Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang kafir, dan Allah akan memberikan balasan tersebut pasti mengadabnya. Dari tafsir Al-Misbah, ya, kemudian tafsir Al-Ibris, tafsir Ibnu Katsir, terus tafsir Al-Jailani, dan juga tafsir Jalalain. Kelima tafsir ini berbeda coraknya, akan tetapi timbul satu kesamaan, yaitu tentang kepastian ini tadi. Kepastian Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya oleh orang-orang kafir tersebut. Orang kafir identik dengan ingkar dan tidak taat akan perintah Allah, dan semuanya sudah ada tertera di Lauhul Mahfuz. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahkan bisa saya tarik sebuah not, yaitu dari tafsir Al-Ibris. Di sini sedikit memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ayat 10 itu riwayatnya adalah menceritakan tentang sosok Abu Jahal yang amat sangat getol memusuhi Nabi, bahkan memiliki berbagai macam rencana strategi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi selalu digagalkan. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Maka kita dapat pastikan bahwa semua perbuatan-perbuatan tersebut memang akan mendapatkan balasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tafsiran surat Yasin ayat 8 sampai 12 tentang peringatan hanya berguna bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dari kelima tafsir, yakni tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, kemudian tafsir Al-Ibris karya Mustafa Bisri, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian yang terakhir tafsiran dari tafsir Al-Jalalain, yaitu tafsir As-Sawi. Dari kelima tafsir tersebut tidak banyak perbedaan mengenai
tema peringatan hanya berguna bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Yang intinya, meskipun Nabi Muhammad telah memberi peringatan kepada orang-orang kafir, namun sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa kebanyakan dari mereka tidak akan beriman. Yang dimana Haji Bisri Mustafa di sini menyebutkan orang-orang tersebut antara lain ada Abu Jahal, kemudian Utbah, Syaibah, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah dan yang lainnya. Kemudian Allah mengibaratkan orang-orang kafir tersebut seperti orang yang lehernya dibelenggu, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, sehingga mereka selalu tertengadah dan tidak bisa melihat apa-apa. Selain itu, mata mereka ditutupi dan mereka juga diapit oleh dinding yang menghalangi pandangan mereka, sehingga mereka benar-benar tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Oleh karena itu, meskipun mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, maka sama saja mereka tidak akan beriman. Kemudian tujuan Allah tetap memerintahkan Nabi Muhammad untuk tetap memberikan peringatan adalah supaya kelak di akhirat nanti orang-orang kafir tersebut tidak bisa beralasan, karena jika Nabi Muhammad tidak memberikan peringatan kepada mereka, maka mereka akan beralasan bahwa ketika mereka hidup di dunia tidak ada yang memberi mereka petunjuk. Sebaliknya, bagi orang-orang yang mau mengikuti peringatan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang takut kepada Allah meskipun mereka tidak melihatnya, maka mereka akan diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di surga dengan penuh kenikmatan. Selanjutnya yaitu penafsiran Quran Surat Yasin ayat 13 sampai dengan ayat 17. Pada penjelasan ini saya mengambil 5 kitab rujukan tafsir, yaitu yang pertama kitab Al-Misbah, yang kedua kitab Al-Ibris, yang ketiga kitab tafsir Jalalain dengan syarahnya yaitu tafsir Syawi, yang keempat tafsir Ibnu Katsir, dan yang kelima tafsir Al-Jailani. Kelima kitab tafsir ini sama-sama menjelaskan bahwa ayat 13-17 berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan perumpamaan kepada penduduk Mekah bagaimana perilaku penduduk dari suatu negeri. Ada yang mengatakan negeri ini bernama Intokiyah, pendapat lain mengatakan bernama Antokiyah. Kisahnya yaitu Nabi Isa alaihi salam mengutus 2 orang utusan, yaitu yang bernama Bulis dan Yahya. Ada yang mengatakan 2 utusan itu bernama Sotik dan Mastuk. Dan ada juga yang mengatakan bahwa utusan-utusan itu merupakan nabi yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat yang masyhur yaitu kedua utusan itu merupakan utusan dari Nabi Isa alaihi salam. Kisahnya yaitu ketika Bulis dan Yahya datang ke kota Intokiyah, mereka bertemu dengan salah seorang penduduk Intokiyah yang bernama Hubaib. Hubaib merupakan seorang yang buta matanya. Kemudian Hubaib menanyakan maksud kedatangan Bulis dan Yahya. Bulis dan Yahya menjawab bahwa mereka diutus oleh Nabi Isa alaihi salam untuk mengajak penduduk Intokiyah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubaib meminta bukti kebenaran atas ajakannya. Kemudian Bulis dan Yahya berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Hubaib. Seketika Hubaib dapat melihat kembali. Atas kejadian tersebut menjadi geger di kota Intokiyah. Kemudian sang raja yang bernama Antikyah, raja dari kota Intokiyah, mendengar peristiwa tersebut dan memanggil Hubaib dan Bulis, atau maksud saya memanggil Yahya dan Bulis. Yahya dan Bulis ditanyai oleh sang raja maksud dari kedatangan mereka, dan sang raja menantang Yahya dan Bulis
atas kebenaran ajakannya, yaitu dengan menyembuhkan seseorang yang buta matanya, dan yang kedua menghidupkan orang yang sudah mati. Atas izin Allah, Bulis dan Yahya berdoa kepada Allah untuk menerima tantangan dari sang raja. Akhirnya orang yang buta matanya itu bisa melihat kembali, dan orang yang telah meninggal itu bisa hidup kembali. Singkat cerita, orang yang dibangkitkan dari kematian itu berkata, menceritakan kejadian yang telah terjadi padanya, bahwa dia meninggal dalam keadaan kafir dan dia disiksa di api neraka karena kekafirannya itu. Kemudian dia dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dipanggil oleh Yahya, Bulis dan Sam'un. Sam'un adalah utusan yang ketiga yang menguatkan Yahya dan Bulis. Sang raja pun kaget ketika nama Sam'un disebutkan oleh orang yang mati tersebut. Seketika sang raja dan penduduk Intokiyah itu tidak menerima atau menolak ajakan dari ketiga utusan itu, dan menganggap bahwa ketiga utusan itu seorang pendusta dan pembohong. Mereka mengatakan bahwa kedatangan mereka hanyalah untuk mengajak mereka. Adapun ketika mereka menolak, itu dikembalikan lagi kepada mereka. Sekian penjelasan dari Quran surat Yasin ayat 13 sampai 17. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Yasin ayat 18 sampai dengan 19 dengan tema jawaban orang-orang yang ingkar ketika diseru. Secara keseluruhan, arti atau penafsiran ayat tersebut adalah ketika Nabi Sam'un sudah menyampaikan seruan kepada Ahlul Qaryah, mereka menjawab dengan ingkar, yaitu kami selama ini diberi kesialan, yaitu jarang turun hujan karena ulah kalian, yaitu berdakwah kepada kami. Jika kalian tidak memberhentikan dakwah itu, maka kami akan melempari kalian dengan batu. Kemudian jawaban itu ditanggapi oleh para utusan dengan menjawab, apakah kalian tidak berpikir tentang kebenaran itu? Kesialan itu adalah sebuah buah dari perbuatan buruk kalian sendiri. Memang kalian adalah orang-orang yang melewati batas. Para ulama berpendapat mereka orang-orang yang menganggap sial itu berkata kepada para utusan, lam naro ala wujikum khairon fi aisina, kami tidak melihat sama sekali kebaikan pada kalian dalam hidup kami. Bahkan dalam riwayat lain Imam Qatadah berkata, yaquluna in asobana syarrun fa inna ma huwa min ajrikum, jika kami terkena sebuah keburukan atau kesialan, maka itu adalah gara-gara kalian semua. Atau menurut Imam Mujahid, beliau berpendapat, mereka berkata, yaquluna lam yadkhul mislukum ila qaryatin illa udiba ahluha, tidak seorang pun seperti kalian yang memasuki sebuah desa kecuali ahlinya atau penghuninya akan disiksa. Ya. Kemudian yang berbeda pendapat lagi yaitu tentang lanar jumanakum, mereka akan melempari. Dalam riwayat Qatadah
mereka melempari bil hijaroh, yaitu dengan batu, atau dalam riwayat Mujahid mereka melempari bisatmi, atau dengan makna bukan dengan makna dohir, yaitu makna batin, tidak dengan batu namun sesuatu yang menyerupai batu, yaitu dengan celaan. Kemudian dimaksud azabun alim adalah ukubah sadidah. Ini termasuk pendapat yang disepakati. Kemudian mengapa tatoyarna disebut nasib sial? Tatoyarna diambil dari kata toirun yang berarti burung, yang dapat diartikan sebagai nasib. Mengapa diartikan sebagai nasib? Karena pada zaman dahulu ketika mereka akan bepergian, mereka melepaskan burung terlebih dahulu. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan lalu ke arah kiri, maka mereka meyakini akan diberi nasib yang baik. Namun sebaliknya, apabila burung tersebut diterbangkan lalu terbang ke arah kiri kemudian ke arah kanan, maka mereka akan dikenai nasib yang buruk. Mungkin seperti itulah tafsir dari 5 tafsir: tafsir Al-Ibris, tafsir Jailani, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Quraisy Shihab tentang Yasin ayat 18-19.